Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini saya percaya biar kita mau datang menyembah Tuhan. Mazmur 43 ayat yang kelima berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Di masa-masa pandemik ini mungkin ada saudara yang terbaring di rumah sakit, atau saudara gelisah dan ketakutan. Mari katakan pada jiwamu, bangkitlah, bangunlah. Dan saya percaya hanya kepada orang yang berseru kepada Tuhan ada pertolongan Tuhan. Karena Tuhan selalu punya cara untuk menyembuhkan, untuk menjamah, untuk memberkati kita. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Lagi sama-sama katakan, kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Mari dengan iman sama-sama katakan, kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Sekali lagi katakan, kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Dan ku tenang di dalam caramu. Dan ku tenang di dalam caramu. Oh, sembahlah Dia, bangunlah hai jiwaku, berserulah kepada Tuhan. Bangunlah hai jiwaku, sembahlah Dia, pujilah Dia. Oh, sebab Tuhan ada di tengah-tengahmu. Ku mau bersyukur, ku mau menyembah. Apapun keadaanmu, Tuhan sanggup memulihkan. Tuhan sanggup menyembuhkan. Datang berseru, memanggil namamu, datang sujud menyembah. Oh, haleluya. Sembah Dia dengan segenap hatimu, dengan bahasamu, dengan kata-katamu. Ayo bangkitkan rohmu, bangkitkan imanmu, bangkitkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Sebab Dia ada, sebab Tuhan hadir.
tengah penyembahan umat-Mu, di tengah penyembahan kami. Haleluya, haleluya. Oh, kami datang menyembah-Mu, kami datang menyembah-Mu dengan segenap kekuatan, dengan segenap hati kami. Kami mau bersyukur lagi kepada Tuhan, karena kami tahu Tuhan punya banyak cara untuk menolong kami. Tuhan punya banyak cara untuk menjamah kami, untuk memulihkan kami di tengah-tengah keadaan kami hari-hari ini. Kami tahu Tuhan kami dahsyat, Tuhan kami hidup. Aku percaya Engkau menjadikan kami umat-umat yang menang dalam segala hal, menang dalam setiap persoalan yang kami hadapi, menang dalam setiap sakit penyakit tantangan yang kami hadapi hari ini. Dan kami terlalu percaya kami diciptakan bukan hanya menang, tapi menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Engkau yang setuju dengan saya, angkat dua tangan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Deklarasikan ini menjadi nyanyian imanmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Lagi sama-sama katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ini nyanyian kami ya Tuhan, kami percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Sekali lagi dengan iman katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Mari katakan sekali lagi, menepati janji-janji-Mu. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Yang percaya sorakan haleluya. Oh, ku percaya Kau dahsyat, Kau ajaib dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Aku percaya, aku percaya Kau berkuasa di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin, amin.
Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Tuhan membangunkan kami, tidak kurang suatu apapun. Kami sudah beristirahat sepanjang malam karena perlindungan Tuhan. Kami bersyukur Bapa, karena itu pagi ini sebelum kami memulai aktivitas kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kami ingin dituntun oleh kebenaran firman-Mu, supaya kami sungguh-sungguh mengerti rencana dan kehendak Tuhan atas hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin, amin, amin. Iya saudara, kita percaya bahwa Tuhan perlindungan kita, dan bahkan sampai pagi ini kita dituntun di dalam keselamatan, ya, bahkan kita boleh beristirahat dengan tubuh yang sehat. Pagi ini kita patut menaikkan syukur kita. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan hari ini dari Filipi pasal yang ketiga. Ya, Filipi pasal yang ketiga, mulai dari ayat yang pertama kita akan baca sama-sama sampai dengan ayat yang Filipi 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, saudara ya. Di sana dikatakan, ya, akhirnya saudara-saudaraku, ya, Rasul Paulus ini yang menulisnya ya. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan, ya. Ayat yang ke 1, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku, dan memberi kepastian kepadamu. Ayat 2, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kita adalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan tidak bermegah dan kita bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Ya, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi, kata Rasul Paulus ya. Bersukacitalah, kata Rasul Paulus. Akhirnya saudara-saudara, bersukacitalah dalam Tuhan ya. Yang namanya sukacita hari-hari ini itu, ya, banyak orang berkata, bagaimana Bu kita bisa bersukacita ya. Aduh, keadaan ini enggak tahu bagaimana ya. Saya juga punya banyak persoalan, punya banyak masalah. Saudara, kalau Alkitab menyuruh kita untuk bersukacita, maka bersukacitalah. Tidak perlu ada alasan untuk bersukacita, karena orang benar yang hidup oleh firman, percaya pada firman, sukacitanya itu keluar dari dalam. Kalau gembira itu sesuatu yang datang dari luar. Ya, gembira itu saudara, kita nonton lawak, kita tuh gembira, ketawa. Lalu kita selesai nonton lawak gak bisa ketawa lagi, sedih lagi, ingat masalah lagi. Tetapi sukacita itu sesuatu yang sorgawi. Makanya Alkitab berkata, kerajaan Allah itu bicara tentang sukacita dari Roh Kudus. Sukacita itu sekalipun kita ada masalah, kita ada persoalan, ya, kita bersukacita. Kenapa? Karena Tuhanlah sumber sukacita di dalam hidup kita. Karena itu firman Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Filipi, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku, dan memberi kepastian kepadamu. Kita tahu bersama Filipi ini adalah surat dari Rasul Paulus untuk jemaat di Filipi. Saudara ya, sebagai tindakan penjagaan untuk jemaat, Rasul Paulus itu menulis surat. Ya, dia meninjau kembali hal-hal yang mendasar dengan orang-orang percaya. Ya, Alkitab itu adalah salah satu perlindungan bagi kita, baik secara fisik maupun moral. Ya, dan juga ketika kita membacanya secara pribadi, bahkan ya bersama-sama mungkin di gereja, maka banyak hal yang dapat dikoreksi dalam hidup kita, pikiran kita, sikap kita, tindakan kita, dan itulah yang akan melahirkan sukacita. Makanya Rasul Paulus bilang, menuliskan hal ini kepadamu lagi tidak berat bagiku. Kenapa? Karena itu ya adalah satu perintah yang datang dari Tuhan untuk bersukacitalah.
Ya, walaupun tidak mudah di zaman ini, tapi kita harus memilih untuk bersukacita. Rasul Paulus juga mengingatkan jemaat itu hati-hati terhadap anjing-anjing, hati-hati terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hati terhadap penyunat-penyunat yang palsu, ya. Dia berkata di sana, ya, anjing-anjing dan penyunat palsu di sini kemungkinan besar ini diarahkan atau ditujukan kepada kelompok Yahudi garis keras pada waktu itu. Orang-orang Kristen Yahudi yang secara keliru beranggapan bahwa ya orang Yahudi itu harus mengikuti hukum-hukum Yahudi dalam Perjanjian Lama, terutama kepatuhan kepada upacara sunat agar bisa menerima keselamatan. Banyak orang dari kelompok ini termotivasi oleh keangkuhan rohani karena telah terlalu banyak mengorbankan waktu dan usaha untuk mematuhi hukum-hukum, ya, maka mereka tidak bisa menerima fakta bahwa semua usaha tersebut tidak bisa membawa mereka selangkah pun lebih dekat pada keselamatan. Justru itu menimbulkan kesombongan. Jadi pada waktu itu kelompok Yahudi garis keras merasa, ya, kalau kamu itu mau selamat ya harus disunat. Kalau kamu itu begini harus begini. Ya, saudara, bukankah juga hari-hari ini banyak terjadi di kalangan orang Kristen, ya? Kita masih hidup dengan aturan-aturan bahkan adat istiadat. Ya, tanpa kita sadari kita berbangga ketika kita sudah melakukan ya upacara-upacara keagamaan. Banyak orang-orang itu yang bangga, oh saya sudah naik CD loh, saya sudah ini loh, saya sudah baptis loh. Tetapi sesungguhnya bukan itu yang Tuhan lihat. Kegiatan secara agamawi itu tidak akan mampu menyelamatkan kita bahkan hari-hari ini. Walaupun ada bangga, oh saya ini pelayanan loh, oh saya ini singer, saya ini majelis loh, oh saya ini pendeta loh. Saudara, yang Tuhan lihat itu adalah pertobatan kita, perubahan hidup kita, sikap hati kita. Ya, bagaimana mata kita tertuju pada Tuhan dan hanya ingin menyenangkan hatinya, bukan mencari penghargaan dari manusia. Para anjing-anjing yang dimaksud Paulus di sini, orang-orang yang merasa bahwa ketika mereka melakukan hal-hal yang lahiriah, mereka disunat dan lain sebagainya, maka mereka udah bisa selamat. Padahal kelakuan mereka itu tidak mencerminkan orang percaya. Mari kita mulai hari-hari ini mawas diri, saudara. Ya, jangan tertipu dengan hanya perkara-perkara lahiriah. Ya, kita ke gereja rajin, mungkin pelayanan rajin itu baik. Tetapi mari kita melakukan apa yang benar supaya semua ya aktivitas kegiatan kita yang kelihatannya rohani ya itu bisa sungguh-sungguh menyelamatkan kita. Karena waktu kita hanya tertipu dengan kegiatan-kegiatan yang lahiriah, yang dilihat orang, dipuji orang, untuk apa kita jadi majelis, untuk apa kita jadi pendeta, gembala kalau kita tidak melakukan firman. Itu sama saja dengan bangsa Israel, mereka menipu Tuhan, mereka itu menentang hukum Tuhan. Jangan, saudara, hanya demi ya mencari kepuasan manusia sehingga kita ini melupakan perkenanan Tuhan. Yang harus kita kejar adalah perkenanan Tuhan lebih daripada penilaian manusia. Ya, bahkan Rasul Paulus berkata di sini, ya, karena kita adalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus, ya, tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah itu. Jadi kita adalah orang-orang bersunat. Di dalam Perjanjian Baru, sunat itu bukan lagi dilakukan secara fisik tetapi secara hati. Yesus berkata, sunat hati. Artinya apa? Mari kita perbaharui hati, sesuatu yang keluar dari dalam. Kalau sekarang ada yang tanya, Bu, orang Kristen boleh disunat? Enggak boleh, untuk alasan kesehatan, tapi bukan untuk keselamatan, ya. Jadi dikatakan di sini, Rasul Paulus berkata, kita ini adalah orang-orang bersunat yang sudah disunat oleh Roh Allah, hati kita dikuduskan oleh Roh Allah, ya, dan kita beribadah kepada Roh Allah itu dan bermegah di dalam Kristus, bukan lagi bermegah di dalam hal-hal lahiriah yang dinilai orang itu. Mari kita berhenti mencari penghormatan manusia, tapi kita mulai belajar untuk melakukan semua kegiatan-kegiatan dan aktivitas kita bukan untuk dilihat orang, tetapi untuk menyenangkan Tuhan. Mari saudara, kita renungkan firman ini. Ingat, ya, hari ini firman Tuhan, Rasul Paulus berkata, bersukacitalah di dalam Tuhan. Ya, bersukacitalah. Apapun pergumulan
pergumulanmu, apapun masalah yang sedang kau hadapi hari ini, mari bersuka cita. Jangan terlalu pusing dengan penilaian orang, tapi mari kita pusing dan gubris dengan penilaian Tuhan, karena itulah yang mendatangkan perkenanan. Mari kita tundukkan kepala, saudara. Kita mau datang pada Tuhan pagi ini. Kita mau menyerahkan seluruh aktivitas kita pada hari ini. Biar perkenanan-Mu Bapa turun atas hidup kami. Kita mau katakan bersama-Mu Bapa kami lewati semua. Biar perkenanan Tuhan itu yang menjadi milik bagian kami. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu Tuhan, perkenanan-Mu yang teguhkan hati kami, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan. Sebab anugerah-Mu, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Sekali lagi katakan bersama-Mu Tuhan kami lewati. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu Tuhan, perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi kami pertolongan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu lah yang memampukan kami untuk bersuka cita. Anugerah Tuhanlah yang menopang kami melewati segala badai persoalan, kami tetap bersuka cita. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Pagi hari ini mungkin mereka sedang ada masalah, pergumulan yang berat, tekanan hidup yang berat. Hamba berdoa Engkau berikan kekuatan dan anugerah-Mu untuk tetap bisa bersuka cita Tuhan. Bersuka citalah kata firman Tuhan, karena sukacita dari Tuhan itu kekuatan kami. Bapa, terima kasih buat kesetiaan umat-Mu yang bangun pagi hari mencari wajah-Mu. Biarlah perkenanan Tuhan turun atas hidup mereka. Diberkati usaha mereka yang bekerja pagi ini. Tuhan berkati tangan mereka melakukan semua yang mereka harus lakukan. Pekerjaan mereka Tuhan buat berhasil. Serta yang di rumah, yang di luar rumah, serta yang di luar kota. Tuhan menyertai yang bersekolah. Tuhan menyertai, jagai, lindungi, dijauhkan dari kecelakaan, mara bahaya. Perlindungan Tuhan sempurna. Berkati juga mereka yang berulang tahun pada hari ini Tuhan. Terima kasih, bertambah lagi 1 tahun usianya. Kami percaya Tuhan turunkan perkenanan-Mu, bahkan apapun yang jadi persoalan Tuhan menjadi jawaban. Kekayaan hormat ada di tangan kiri, umur panjang ada di tangan kanan mereka, sebab Tuhanlah yang menyertai. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan Engkau yang mendahului setiap langkah kami pagi hari ini. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Bahkan apapun persoalan masalah kami, Tuhanlah yang menjadi jawaban. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Mari kita berdoa. Bapa kami, saudara, Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Mari angkat tangan dan buka hatimu, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom, dan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.